Ya, kasus timah ini memang pembelajaran buat kita semua. Ya, jujur kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi hampir semua dengan Simbara. Semua kementerian kita dorong untuk digitalisasi dan itu kita linkkan pada Simbara ini. Nah, Simbara ini memang sudah berhasil kita lakukan untuk batubara. Sehingga batubara kita tahu persis asalnya dari mana, jumlahnya berapa, grade-nya dan seterusnya kita tahu. Dengan begitu kita bisa menarik pajaknya dan menarik royaltinya dengan benar karena dia tidak bisa ekspor tanpa melakukan itu semua. Jadi itu semua dilakukan secara otomatis. Sekarang ini saya sedang mengejar SDM supaya sistem di SDM selesai. Untuk itu nanti kita akan masukkan ini segera timah ke dalam sistem ini. Nanti timah masuk ke sistem ini, kita bisa men-trace asalnya dari timahnya dari mana, tempat yang benar nggak. Nah, kalau ini sudah tempat yang benar, sudah bayar pajak belum, sudah bayar royalti belum, dan itu berdampak pada penerimaan negara. Karena seperti batu bara itu kalau saya tidak keliru hampir 40% naik penerimaan negara karena tidak bisa main-main lagi. Dan secara otomatis sistem ini juga bisa memblok, dia tidak bisa ekspor kalau dia belum menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Ya, kita harap dalam 2 bulan ke depan ini harus selesai. SDM kalau sudah selesai ya kita mulai konekkan tadi timah, nikel, kelapa sawit, hampir semua lah. Pelabuhan saya kira sudah jalan, ada 11 pelabuhan besar sudah digitalize. Itu juga saya kira membuat kos kita di pelabuhan itu turun. Masyarakat silakan nanti juga membantu kita untuk melihat mana-mana lagi. Kita di feeding aja, di info aja mana yang masih kurang. Karena ini karya dari anak-anak bangsa semua. Jadi ya karena mulanya ini jujur saya katakan karena peduli lindungi waktu COVID dulu. Jadi saya jujur belajar dari situ dan saya yakin benar-benar bisa kita lakukan dengan ongkos yang relatif. Jadi kita kerjasama dengan Pak Hala, Direktur Pencegahan dari KPK mengenai sistem ini. Jadi mereka juga kasih masukan luar biasa. Sehingga e-katalog ini sangat bermanfaat untuk mengurangi OTT. Jadi OTT itu tidak menjadi isu lagi buat kami karena sekarang hampir sulit orang untuk OTT karena semua sudah di mesin. Jadi orang negosiasi ke mesin. Nah, memang ada yang bertanya, ini ada yang mematukan sistem langsung kelihatan bila ada anomali dan satu malam sudah langsung kita bisa kejar. Jadi saya pikir Presiden juga sudah memberikan perintah Gaptek ini harus selesai digital ID pada kuartal 3 tahun ini, harus selesai itu. Nah, kalau itu terjadi, maka misalnya saya beri contoh, subsidi pupuk yang 30 triliun, itu akan langsung kita kirimkan by name, by address, dan kemudian dia membeli melalui e-katalog pupuk yang dibutuhkan. Sehingga dengan demikian, kebocoran 30 triliun itu sudah tidak ada. Jadi ini saya kira transformasi pemerintahan yang luar biasa, dan ini nanti juga akan berlanjut saya kira dalam pemerintahan yang akan datang. Dan ini membuat kita lebih efisien, lebih transparan, dan mau nambah penerimaan negara, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan mengenai banyak hal itu saya kira akan bisa terselesaikan ke depan ini. Saya pikir sudah tidak ada masalah. Jadi SDM sudah oke. KLHK kita masih kejar karena KLHK itu masih banyak yang manual. Itu menyangkut carbon trading. Jadi Presiden kemarin sudah ingatkan saya supaya diselesaikan itu, saya sebagai Komprah, Komite Pengarah, ketuanya, dan itu saya sudah beritahu KLHK untuk segera diselesaikan. Karena nggak boleh nih perdagangan karbon kita ini terhenti karena persoalan di dalam kita sendiri. Nggak bisa, semua harus transparan, nggak bisa lagi main-main.